Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Bapak Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Ibu Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini Wilayah Kalimantan Barat, beserta pengurus dan anggota, Bapak para asisten, Kabak TU Koordinator, seluruh pegawai, serta hadirin semua yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pertama puja dan puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan siraman rohani agama Islam dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang setia dan dapat syafaat insyaallah di akhir kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada acara pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah kata pengantar dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Yang kedua, siraman rohani atau tausiah oleh Bapak Ustaz, dan dalam ini akan disampaikan oleh Bapak Uraian Amin, Sarjana Teknik. Beliau adalah Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian acara akan kita tutup dengan pembacaan doa bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita simak bersama kata pengantar dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dihormat kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Yusuf, SHM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kajati, rekan para asisten, Ibu Ketua, pengurus JAD, rekan para donatur, para kaji, para pegawai, dan lebih khusus Pak Ustaz selaku Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Dan selamat datang Ustaz. Yang mudah-mudahan pertemuan Ustaz ini bukan yang satu kali, mudah-mudahan ke depan kita selalu mengikuti Ustaz. Yang pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur dari Tuhan Maha Kuasa atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan alhamdulillah kita berada di aula ini dalam rangka mendengar sidang rohani menjelang bulan puasa kepada kita semua. Kemudian mari kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang umi, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sekaligus saya mohon maaf lahir batin pada seluruh hadirin, teman-teman semua, bahwa dalam waktu beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan puasa. Mari kita sama-sama saling memaafkan sebagai lisan manusia biasa. Kita tidak terlepas dari kesalahan, kekeliruan, dan lain-lain. Untuk itu pada kesempatan bahagia ini, mari kita sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan kalau kita saling memaafkan ini, persiapan kita menghadapi bulan puasa, hari bulan puasa ke depan, insya Allah mengandung keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya tidak henti-hentinya, mari kita tetap menjaga kebersamaan, menjalin
silaturahmi. Kemudian mari kita melakukan kolaborasi secara bersama dan menjalankan tugas. Karena sebagai manusia kita juga tidak ada yang sempurna. Ya, pasti ada kekurangan, dan itu memang malamnya. Yang sempurna cuma satu, yang di atas. Karena kita masih di bawah, mari kita saling komunikasi, saling mengingatkan, memberi pesan-pesan kepada teman-teman kita, supaya kekurangan-kekurangan yang kita alami ini bukan untuk sempurna, tapi untuk mendekati kesempurnaan dan kebaikan. Kita saling tegur, saling sapa, mungkin itu yang lebih baik. Ya itu saja daripada kita mengatakan sempurna, tapi banyak yang kita lupa. Ini yang perlu kita sampaikan, termasuk kepada ibu-ibu. Ya. Jadi ibu-ibu, biar ibu-ibu sebelah kanan ini, tapi saran pendapat ibu-ibu ini Ustaz cukup gitu deh itu. Ya, ibu-ibu kalau salah-salah kita ngomong baik Ustaz. Ya, jadi pada kesempatan ini juga kita ibu-ibu ya, kita saling mohon maaf ya, sebab ada yang keliru dari kita, dari bapak-bapak. Ini saya harus wakili bapak-bapak ini. Ya, jadi ada kekeliruan, kegelapan, ya, kesengajaan. Bapak-bapak suka-suka juga kadang-kadang sengaja. Jadi mohon dimaafkan dulu. Mudah-mudahan ke depan kita diberi keberkahan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mohon Pak Ustaz, kami juga di Siraman Rohani, ya, karena bagaimanapun Pak Ustaz perjalanan spiritualnya lebih berpengalaman daripada kami ini. Jadi mohon berikan masukan, apalagi menghadap bulan puasa ini Ustaz. Ya, supaya puasa kita sempurna. Kira-kira sebelum menghadapi sempurna apa yang harus kita lakukan. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kajati yang telah menyampaikan kata pengantar bersama-sama. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya mari kita ikuti bersama tausiah dari Pak Ustaz. Sebelumnya kami informasikan Pak Ustaz, selain pegawai yang hadir di sini adalah hadir juga ketua dan pengurus anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini IAD Wilayah Kalbar. Jadi Pak Ustaz, IAD ini kalau di instansi luar adalah Dharma Wanitanya. Nah, ini Dharma Wanitanya pegawai negeri sisi kejaksaan, istilahnya IAD Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Biasa lokasi waktu Pak Ustaz disediakan 1 jam, nanti akan kita bagi 2 sesi 45 menit tausiah, nanti insya Allah mau dengan Pak Ustaz 15 menit sebelumnya ada sesi tanya jawab. Bersilakan kepada Bapak Ustaz, Bapak Uray M. Amin Sarjana Teknik untuk memberikan tausiah. Terima kasih. Bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi lam yakun walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min az-zul wa lam yakul lahu waliyyun min az-zulli wa lam yakul lahu. Yang saya hormati Ustaz Dr. Muhammad Yusuf sebagai Kejati. Sudah terbiasa Pak, kalau di Badan Amil ini semuanya dibilang Ustaz. Tadi Bapak Kejati sudah pergi, kemudian Ibu Dharma Wanitanya, kemudian jajaran Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu-ibu semuanya, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda tercinta Rasulullah Muhammad SAW yang telah membukakan kita jalan pencerahan kehidupan dunia akhirat dari zaman Nabi Yusuf hingga ke Ustaz Muhammad Yusuf. Insya Allah
Alhamdulillah segala nikmat yang Allah berikan ini datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Summa iza masakum ad-durru fa ilayhi taj'alun. Semua nikmat datangnya dari Allah, termasuk nikmat kita bersilaturahim hari ini. Nikmat sehat sudah Allah beri kesempatan kita untuk makan. Yang terkadang kita sebagai Bani Adam ini melupakan nikmat sehat ini dan nikmat kesempatan yang mesti kita isi hari-hari kita dengan sangat bermakna sekali. Dalam kesempatan tengah hari menjelang sore ini, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lelah, tidak ngantuk, bisa mendengar ocehan saya. Kalau di channel YouTube para staf itu menyebut dengan suara Umma, Pak. Suara Umma itu Uray Muhammad Amin nama saya, Pak. Jadi dalam kesempatan yang berbahagia ini, karena pesannya menjelang Ramadan, ada ayat yang cukup familiar ya, cukup terkenal, dan mungkin Pak Ustaz Yusuf tidak sempat menghafalnya, tapi apa ini? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hampir semua ustaz kemudian para hadis di atas mimbar menyebutkan bahwa puasa ini adalah yang disuruh orang-orang beriman. Kemudian sebagai badan amil zakat, saya selalu ambil stressing itu pada bagian belakang ayat ini, yaitu la'allakum tattaqun, bahwa peribadatan puasa ini menjadi kita muslim, menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang menjadi adanya korelasi antara takwa kemudian dengan badan amil zakat yang memang dibentuk pemerintah ini. Kata takwa yang ciri-cirinya itu, ciri-ciri orang bertakwa ini ada 5. Kita bahas satu saja hari ini. Yang pertama adalah, ciri yang pertama adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya, mensedekahkan hartanya, baik lapang maupun sempit. Nah ini Pak, baik lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Ini yang tadi Bapak kerja dihimbau, kita tetap silaturahim, tetap menjaga kekompakan. Menjaga kekompakan di dalamnya termasuklah menahan amarah dan emosi kita. Yang ketiga, selalu memaafkan. Juga menjadi himbauan Bapak kerja tadi. Yang keempat, ini menjadi capacity building kita sebagai muslim. Hari adalah berbuat ihsan. Kita semua paham akan makna ihsan. Jika di dunia ini tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah, pasti Allah Tuhan kita, Rabbul Alamin melihat kita. Dan ini menjadi pembentukan akhlak kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang berikutnya, yang kelima adalah selalu bertobat. Ini menjadi penting juga dalam kehidupan kita. Jadi dalam surat Ali Imran itu as-sabirin was-shodiqin wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustarfirina bil ashar. Yang terakhir itu adalah orang yang selalu mohon ampun kepada Allah saat waktu asar, waktu subuh. Ini ya. Tapi dalam kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin ambil poin yang pertama saja. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah kita yang menafkahkan, membelanjakan harta kita baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, kalau waktu lapang kita sudah paham dan terbiasa untuk memainkannya. Mau gas full, gas tengah, gas sedang, paham sekali.
Waktu sempit ini nih, tentu Bapak Ibu punya pengalaman semuanya bagaimana cara membelanjakan harta ketika waktu sempit, ya kan? Misalnya uang dalam dompet, ini Bapak kasih contoh nih, 50.000, mak minta ikan kakap 1 kilo, 50.000 juga. Ini gimana kira-kiranya? Kemarin saya sampaikan sama ibu pengajian, dia kan separuh Pak Ustaz, ya bagus sih bilang, dia terpaham. Jadi itu mak itu bilang separuh dulu mak, besok ada rezeki lagi. Ingat bahwa dalam dompet 35.000 kan? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dimensi yang pertama itu adalah dimensi sosial. Dimensi sosial. Dimensi sosial ini di Indonesia kita sudah dihadirkan dengan undang-undang cacat. Negara peduli dengan itu. Negara ambil berat urusan itu. Kalau dimensi individual pribadi, misalnya sholat, walaupun sholat juga berdimensi sosial, Bapak Ibu mau sholat sampai lelah, sampai bengkak kaki seperti Rasulullah, jangan ceritakan sama saya, jangan ceritakan sama Pak Kejati. Begitu juga sebaliknya. Pak Kejati tidak perlu tahu, dan Pak Kejati pun tidak akan cerita tentang dia sholat, sehingga dengan doa-doanya beliau bisa jadi Kejati. Itu dibungkus saja untuk pribadi kita masing-masing. Itu dimensi individual. Negara tidak campur tangan, Pak. Tapi dimensi sosial yang menunjukkan karakter kita sebagai orang bertakwa, yang besok kita akan masuk di candra muka itu, masuk dalam proses pendidikan itu. Mampukah kita dalam puasa itu menjadi allazina yunfiquna fi shaum ibadah? Itu yang penting. Rasulullah ketika memasuki bulan-bulan Ramadan, kalau bulan di luar Ramadan sedekahnya itu sepoi-sepoi saja. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau bahasa punya itu udah gaspol. Udah gaspol, main di bypass di atas jalan tol. Nah, dimensi sosial kehidupan kita di Indonesia ini, kita bersyukur negara campur tangan. Negara campur tangan. Ada 3 yang umum ya dalam allazina yunfiquna fi shaum ibadah itu. 2 pertama itu zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah ini sudah pasti dimensi sosial. Dan zakat dan sedekah ini harus tersistem, harus terlembaga, harus terencanakan, dan harus terkendalikan, terlaksanakan, terkendalikan, dan terlaporkan. Nah, untuk yang pertama ini, zakat dan sedekah ini sudah hadir. Namanya UPJ di Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat. Yang berikutnya yang tidak perlu terlaporkan itu adalah infak. Bapak tak perlu lapor itu dengan ketua UPJ. Kalau mau ngasih mamanya, bapaknya, saudaranya, saudara dekat, saudara kandung, saudara kiri kanan, tidak perlu laporkan itu. Apa-apa saja infak itu. Al-Quran mengingatkan kita dalam surat Al-Baqarah yang 215, infak itu adalah yas'aluna kama yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin faliwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bisabil. Infak yang terbaik itu diberikan pertama kepada orang tua. Kalau kami laki-laki yang wajib kepada anak istri, yang sudah mengakadnya dalam Al-Baqarah 215 ini. Pertama kepada orang tua. Ini tidak perlu dilaporkan, Pak, dan jangan dilaporkan. Tidak perlu tercatat, tidak perlu direncanakan, langsung saja, eksekusi langsung, direct. Setelah itu kepada saudara dekat, saudara kandung, saudara sepupu, tetangga kiri kanan, depan belakang, itu harus menjadi kepedulian kita.
walakrobina waliyatama, anak yatim. Anak yatim yang terlembaga maupun yang tidak terlembaga, maka kunjungilah. Kemudian orang miskin, dilihatlah, dipantaulah. Tidak perlu indikator yang terlalu berbelit-belit lah lihatnya. Kira-kira dia susah untuk menghidupi anak, istrinya, bantulah. Kasih solusi lah dalam kehidupannya. Ini infak, Pak, yang harus tercatat, Pak. Kemudian terencana, terkendalikan dan seterusnya itu adalah zakat dan sedekah. Saya mau sudutkan dulu, Pak. Kalau saya menyebut zakat atau orang lain menyebut zakat atau khatib di atas mimbar berceramah menyebut di atas mimbar, dia bermakna sedekah, Pak. Al-Quran, As-Sunnah hampir-hampir tidak membedakan terminologi zakat dan sedekah. Tetapi kalau mau kita bedakan juga tidak masalah, nanti akan kita bedakan. Misalnya hal-hal yang penting dalam Al-Quran, misalnya dalam pengambilan, di At-Taubah yang ke-103 itu, Khusmi tamwalihim sodakatan. Al-Quran menggunakan kata sodakoh di situ. Tapi para mufasir memahamkan kita atau terjemahan Qurannya, terjemahan apa saja dia akan menulis kata zakat di situ. Tapi Arabnya digunakan kata sedekah. Itu yang penting itu pengambilan itu kan. Kemudian di pembagian yang 8 asnaf itu yang dinamakan sedekah juga menggunakan kata sedekah. Kemudian hadis Rasulullah yang cukup terkenal, cukup famous, itu perintah berdakwah Rasulullah kepada Muaz bin Jabal untuk berdakwah di Syam. Allah berfardu alaihim sedekatan, menggunakan kata sedekah. Tapi kalau kita baca teks buku bikinnya, terserahlah terjemahan siapa saja. Nanti para penerjemah juga menerjemahkan itu sebagai zakat. Nah, mungkin dalam hari yang siang berbahagia ini saya ambil titik tekan ya pada posisi zakat dan sedekah, yang itu sangat erat hubungannya dengan yang saya katakan tadi, bahwa puasa itu menjadikan kita orang yang bertakwa. Takwa ciri yang pertama adalah membelanjakan harta waktu lapang maupun sempit. Tadi saya sudah sebutkan yang mana individual, yang mana harus sosial. Karena tampilan kita Islam ini harus sosial yang nampak. Kita tidak mungkin dikatakan kuntum khairu ummah kalau kita menampilkan sisi individual kita. Tidak mungkin, Pak. Kuntum khairu ummah itu tampil apabila kita tampil birri wa taqwa, kalau menolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, dalam kebaikan dan takwa itu sudah dihadirkan. Saya ingatkan lagi, maaf, di UPJ. Maka kenapa Quran tadi menggunakan terminologi sedekah? Kalau kita tidak sampai di hukum zakatnya, maka kita bersedekah. Tapi saya tidak yakin di lembaga yang Ustaz Yusuf pimpin itu orang pasti semuanya sudah sampai di nisab zakatnya, baik itu zakat mal maupun zakat profesi. Kalau zakat profesi, yang diimani zakat profesi minimal 6 juta. Saya pikir, mohon maaf, lebih lah 6 juta di sini kan. Maka per bulannya 150 ribu saja. Nah, selebihnya berjakatlah. Kenapa saya katakan berjakatlah? Karena zakat itu, Pak, dengan keberadaan PJ yang ada di sini, ini mohon maaf ya, bukan mendramatisir keadaan. Diadakannya oleh UPJ, oleh undang-undang ini sebenarnya undang-undang yang alim dan cerdas ini, supaya kita kaum muslim di Indonesia ini sadar bahwa UPJ sedekah itu onsite pada kematian, garis lurus dengan kematian. Ini yang hampir semua di kita ini melupakannya. Kenapa saya katakan onsite pada garis lurus dengan kematian? Karena ketika kita sakratul maut,
Semuanya, dan saya akan mengalami hal yang demikian. Bila ajali kurin, asal terlalu nasol itu. Tunda kematianku ya Allah. Beri kesempatan aku untuk bersaudara, aku akan menjadi orang yang soleh. Kesempatan saudaraku itu sudah dihadirkan di sini dalam bentuk UPJ. Nanti kita lihat kenapa UPJ mesti ada di instansi pemerintah, baik vertikal maupun horizontal. Betapa cerdasnya undang-undang ini. Apa menjadi dasarnya, apa menjadi filosofinya, sehingga kalau dibahasakan nih Pak Ustaz Yusuf, undang-undang ini mengatakan, ayo kaum muslimin Indonesia, aku siapkan kalian jannah dengan kematian yang husnul khotimah. Aku siapkan UPJ, dan UPJ itu on-site pada kematianmu. Semoga kalian memahami ini, kira-kira seperti itu undang-undang ini. Saya selalu mengatakan undang-undang ini cerdas, undang-undang ini adil, dan tidak ada di belahan dimanapun. Di Malaysia sekolah kita ini Sarawak, yang ada Baitul Mal hanya satu. Kaum muslimin di sana berbondong-bondong ke sana. Hal ini sudah dihadirkan dalam ukuran yang kecil. Kalau Kejati ini, provinsi ini mungkin ukurannya katakanlah 500 meter kali 500 meter persegi. Ya, kalau masjid, UPJ masjid itu dihadirkan mungkin dalam radius 500 meter juga persegi, ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Coba kita lihat latar belakangnya. Kenapa ini dihadirkan di basis-basis kaum muslimin, di satuan-satuan kecil kaum muslimin. Bapak Ibu, kalau kami laki-laki ya, saya Pak Ustaz Yusuf dan lain-lainnya, kalau ke kantor sudah ada UPJ. Kalau sudah menyelesaikan zakatnya bersedekah terus, ya kan? Karena di onsite pada kematian. Karena kematian kita kan tidak tahu kapan dan di mana pun tak tahu. Kalau bahasa saya sukanya begini Pak, Bapak duluan atau saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan. Nggak tahu kita ini kan? Ini persoalan antri saja ini kan? Antri saja. Nah begitu sampai di komunitas masyarakat kita, di masjid-masjid kita bersedekah lagi. Cuma diingatkan, takmir masjidnya harus menyiapkan kotak yang untuk sosial dan kotak untuk bayar api, bayar listrik, bayar penceramah dan sebagainya. Keberadaan UPJ itu bukan sekedar birokrasi, bukan sekedar memenuhi kebutuhan undang-undang kita, tapi dipahami lebih dalam. Keberadaan UPJ di instansi pemerintah itu adalah kerja-kerja dakwah yang harus dikerjakan dengan sistematis. Apa yang mendasarinya? Yang mendasarinya adalah perintah Rasulullah kepada Muaz bin Jabal untuk berdakwah di Sam. Sam itu luas, mungkin seluas Pulau Kalimantan saat itu, yang sekarang lebih terkenal dengan Palestina. Ada 3 hal yang disampaikan Rasulullah kepada Muaz bin Jabal itu. Yang pertama, ya Muaz, berangkatlah ke Sam, sampaikan di Sam itu, katakan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, tentang syahadat. Dan kita setiap hari bersyahadat, diiringi dengan sholat kita masing-masing. Kemudian yang kedua, kalau mereka sudah mengimani itu ya Mas, wajibkan mereka untuk sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Dan kita sudah sholat semuanya. Tadi kami laki-laki sudah memberikan sholat Jumat, fardu Jumat. Saya bersama Ustaz Yusuf tadi sama-sama sholat Jumat pendampingan. Sudah selesai. Sebentar lagi waktu asar kita akan sholat asar lagi. Dan seterusnya. Dan itu kita lakukan setiap hari. Ada apa dengan kisah ini sebenarnya? Yang ketiga, kata Rasulullah kepada Muaz tadi, kalau sudah mengimani syahadat, kemudian mengimani sholat yang semuanya sudah kita melakukannya, baik sholat wajib, sholat sunat, qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, maka wajibkanlah mereka untuk bersolat. Allah mewajibkan mereka untuk bersolat. Sampai di situ tidak apa Rasulullah. Karena Allah berfirman doa ini, saudara kata, tuhazu min amrika rabbi ala.
Kenapa Rasulullah berhenti di situ, tidak lanjutkan dengan puasa, tidak lanjutkan dengan haji? Saya, Pak Ustaz Yusuf, hampir berkesimpulan sudah 7 tahun saya menjadi amil provinsi Banten Barat ini. Apabila komunitas, entitas, teritorial, basis terkecil kaum muslimin tidak terbangunnya zakat dan sedekah, tidak terbangunnya sedekah dengan zakat ini. Kalau saya tidak menyinggung infak, zakat itu individual kan? Silakanlah Bapak eksekusi langsung ya. Karena satuan-satuan yang tadi Ustaz Yusuf katakan tentang kebersamaan, tentang silaturahmi, itu kalau pakai jalur langit selesai banget. Apa yang saya maksud? Yang saya maksud adalah semangat untuk berzakat dan bersolat. Kalau itu tidak terbangun dalam satuan-satuan kecil komunitas yang sudah direduksi, dikecilkan oleh undang-undang yang cerdas ini, ada UPJ masjid, ada UPJ instansi vertikal. Kita tidak punya kualitas seperti Mas menjaga untuk berdakwah yang sebuah seperti sama. Maka berdakwahlah di satuan-satuan kecil tadi. Sampaikan lagi syahadah, sampaikan lagi sholat, ambillah zakat dan sedekahnya. Ini mohon maaf terjadi. Sebagai mudah-mudahan bisa menjadi misalnya sedikit bil akhirin ya. Setelah Pak Yati mungkin akan purna tugas meninggalkan Kalimantan Barat, menjadi kesan-kesannya nanti yang dari 14 orang berzakat dan bersedekah yang data itu kami terima dari Bu Mariati hanya 14 orang. Ini mesti jadi untuk membangun kebersamaan itu penting ya. Sekarang kita lihat dulu pelan-pelan. Kenapa Rasulullah itu menyuruh syahadat kembali? Dan itu juga harus dilakukan ketua UPJ di sini. Saya selalu sampaikan syahadat saja. Ada apa dengan syahadat? Coba kita lihat ya. Apakah syahadat itu dimensi individual atau dimensi sosial? Mungkin sepintas kita melihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu individual. Itu kan keyakinan. Bos, itu keyakinan saya. Itu individual. Orang tidak boleh campur, itu hak saya. Oke, kita lihat. Kita berhenti di syahadat rububiyah dulu yang pertama, tentang mengesahkan Allah. Kita lihat apakah ini individual atau sosial. Asyhadu an la ilaha illallah, berarti di sini. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah mengakui Tuhan kita Allah, artinya kita tidak menduakan Allah. Hanya satu ikatan kita. Artinya kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Baik dengan segala kehendak dan perbuatannya. Begitu ya Pak saya. Pak Ustaz Yusuf mau jadi ketua Kejati di Kalimantan Barat itu karena kadar umur. Karena ketentuan-ketentuan Allah. Mengesahkan Allah lagi. Kita berpasrah diri kepada Allah. Dalam Islam, kalau kita menduakan Allah itu namanya musyrik. Kita harus mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ini wajah wazilal lazi fataras samawati wal arda hanifah wa ma'ana minal musyrikin. Aku bukan orang-orang musyrik. Artinya aku orang yang bertauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Di mana korelasi? Musyrik di definisi Quran mengatakan wa wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakat wa bil akhirati hum kafirun. Musyrik dalam Al-Quran itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Kalau saya sebut zakat, Bapak Ibu, otomatis di kepala kita ini adalah sedekah. Kalau saya sebut sedekah, ini juga bermakna zakat. Jadi orang musyrik itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat, orang yang tidak menunaikan sedekah, dan dia ingkar pada kehidupan akhirat. Dia ingkar, dia kafir pada kehidupan akhirat. Jadi dimensi pertama untuk memahami la ilaha illallah saja itu sudah berdimensi sosial. Karena zakat, sedekah adalah sosial. Mana tampilan individu Islam kita? Tidak ada. Untuk memahami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
itu sudah berdimensi sosial. Belum lagi Muhammad Rasulullah. Rasulullah mengatakan sodako itu Tuhan. Sodako itu bukti keimanan. Bapak Ibu sekalian, kesempatan zakat dan sedekah itu sudah dihadirkan di UPJ. Undang-undang ini cerdas mereduksi dari sum yang begitu besar. Aku siapkan yang kecil-kecil untuk kalian kelola. Kalau yang kecil-kecil sudah tidak mampu, ya kan, sakti bro. Apa yang salah di dalamnya? Jadi mudah-mudahan nanti setelah saya dengan Ustaz Yusuf tadi, dari Nabi Yusuf sampai Ustaz Yusuf, zakat sedekahnya tidak lagi 14 orang. Insya Allah. Jadi yang ketua UPJ-nya, katakan ketua UPJ ini, siap berdakwah yang pertama itu sampaikan syahadat, ya, sampaikan syahadat. Pahamkan bahwa kalau kita bersyahadat dengan baik, menanda kita bukan orang musyrik. Orang musyrik adalah wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakat wa bil akhirati hum kafirun. Dia orang musyrik, orang yang tidak mengesahkan Allah itu adalah mereka yang tidak menunaikan zakat, tidak menunaikan sedekah. Maka besok-besok semua karyawan di Kejaksaan Tinggi dan Barat ini begitu masuk, nanti diturunkan dalam kerja-kerja dakwah, bikin kota aman, kemudian pasang kiris di situ. Begitu nanti Pak Jati masuk transfer, nggak usah banyak-banyak, 2.000 saja. Didoakan sama ketua UPJ-nya, didoakan sama sekretaris UPJ-nya, atau anggota UPJ mendoakannya. Terus bagaimana bangunan yang tadi Pak Kejati katakan, kebersamaan, kekompakan, ya. Kalau kita amalkan pengambilannya, husnin amwalihim sodakatan. Ini dalam lingkungan kecil nih, bukan sah. Husnin amwalihim sodakatan, tudakhiruhum wa tuzakim. Ambillah sodako dari Ibu Mariati misalnya, ya, sebagai bendara UPJ. Untuk apa diambil sodakohnya? Ini saya berbicara ini idealnya bapak-bapak sudah berzakat, ya, karena bapak-bapak sudah sampai dihukum zakat yang kalau profesi ya bapak-bapak imani sudah 6 juta ke atas, maka 6 juta itu per bulannya ada 150.000. Kalau bapak mengimani itu, kalau bapak tidak mengimani itu, misalnya zakat mal yang setahunnya 85 gram emas, 2,5%-nya itu menjadi kewajiban zakat bapak-bapak. Terserah mau pilih mana. Saya tidak masuk di situ. Saya yakin bapak-bapak sudah paham cara menentukan zakat sendiri. Mengapa tadi UPJ dihadirkan? Saya sudah memberikan gambaran itu filosofi dakwah Rasulullah kepada Masjid Jabar untuk berdakwah di Sam. Sekali lagi saya katakan Sam itu tahu usul kita, dan kita tidak punya kapasitas seperti Masjid Jabar. Sahabat Rasulullah memang hebat-hebat. Jika tahap dakwah itu selesai langsung menjadi kawasan yang sakinah. Sekarang kita lihat lagi, kita berusi lagi, menceritakan lagi. Husnin amwalihim sodakatan, tudakhiruhum wa tuzakim. Ambillah sodako. Dia bermakna zakat, juga bermakna sedekah. Bermakna zakat, bermakna sedekah. Kalau kita sudah berzakat atau tidak sampai hukum zakat, sedekah itu tidak ada batas bawahnya, tidak ada batas atasnya. Maka kesempatan bapak untuk bersedekah, karena dia on strike pada kematian, garis lurus pada kematian. Untuk apa dia ambil sedekahnya? Tudakhiruhum wa tuzakihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan harta bapak. Maka si amil berdoa untuk kepada orang yang mengeluarkan sedekahnya. Washolli alaihi. Nah, kata Allah, kalau si amilnya sudah berdoa, washolli alaihi, katanya, inna sholataka sakanun lahu. Doa itu akan memberikan ketenangan dia mengeluarkan sedekah. Kalau mau yakin diamalkan. Kalau mau yakin diamalkan. Kalau nggak yakin, tinggalkan saja. Nabi ini saya pikir sudah inherent dengan undang-undang, sudah menyatu. Mohon maaf lah, saya ulang-ulang lagi ya, karena Quran juga mengulang-ulangnya. Undang-undang ini cerdas, undang-undang ini alim. Walaupun yang membuatnya cerdas dan alim, gitu ya kan. Alim undang-undang ini. Betapa hebatnya bikin undang-undang ini, dipersiapkan kematian kita di instansi-instansi kita. Maka saya selalu mengatakan kepada
kita banyak kesempatan berdakwah bersama itu. Untuk itu diorderlah doanya. Saya yakin sekali bapak-bapak di Kejaksaan Tinggi banyak persoalan, banyak menghadapi cobaan, banyak menghadapi ranjau-ranjau kehidupan. Tidak ada solusi lain. Kita harus menghadirkan sakinah, menghadirkan ketenangan. Dan rumus ketenangan, sakinah itu hanya itulah yang Allah berikan dengan sedekah. Nanti mintalah sama Pak Budino sebagai ketua UPD di order. Misalnya Pak Jati, tolong ya, keluar sedekah transfer pada Kiris UPD Kejaksaan Tinggi. Nggak usah banyak-banyak Pak, biar bisa tinggi. 2.000, 5.000, 15.000, lakukanlah. Di orderlah doanya. Dulu Rasulullah ketika hidup, dia doakan semua sahabat-sahabatnya sesuai dengan spesifikasi sahabatnya. Dia melihat ahli fikih didoakan menjadi orang yang ahli fikih. Dia melihat yang bisa pandai berdagang didoakan yang menjadi pedagang. Abdurrahman bin Auf misalnya didoakan. Ya Abdurrahman bin Auf, aku doakan semoga Allah memberikan keberkahan dalam dagangan. Memang betul. Apa yang dipegang Abdurrahman bin Auf itu menjadi emas. Maksudnya bisnis-bisnis apapun yang ditangani oleh Abdurrahman bin Auf sukses dan berhasil. Apakah ini tidak bisa kita duplikasi, tidak bisa kita copy paste dalam kehidupan? Bisa. Ayat tadi sudah menunjukkan. Saya mau menyelesaikan kasus ini kata Kak Jati, tolong ya belum ini. Doakan, order doain sesuai dengan keinginan tadi. Saya yakin Pak. Karena kita sama-sama mengimani Tuhan yang sama. Itulah yang Allah berikan kepada kita. Jadi wassalli alaihi. Inna sholataka sakinah. Sesungguhnya doa si Amin itu memberikan ketenangan dan kemudahannya Pak Ustaz Yusuf. Kemudahannya adalah dengan keberadaan UPJ di lingkungan ini. Jadi tidak perlu lagi Pak Ustaz Yusuf pergi ke masjid, dalam ruangan saja sambil duduk dipanggil telepon. Doakan saya. Maksud saya kehidupan itu dilakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan kita orang-orang yang tinggi jabatan, orang-orang yang Allah berikan kedudukan. Dalam surat Al-Hajj yang ke-41, allazina imakannahum fil ardh, orang-orang yang kami berikan kedudukan kata Allah. Tapi konteks ayat ini tidak menunjukkan dia muslim atau kafir atau non-Islam. Ini semuanya. Saya menjadi amir, ini tertawa-tawa akan selalu benar firman Allah ini. Nanti saya sampaikan betapa benarnya firman ini. Allazina imakannahum fil ardh. Ada dua apa yang dikerjakan. Saya sebagai, apalagi Bapak sebagai Kejati, gubernur, para bupati, sampai jajaran rendahnya, RT, RW, kita sebagai Muslim, allazina imakannahum fil ardh, orang-orang yang Allah beri kedudukan. Yang pertama satu paket bagi musola bagi zakat. Satu paket dia. Dan ini diulang-ulang Quran banyak 26 kali. Diulang-ulang 26 kali ya Allah mengingatkan kita dalam Al-Quran. Yang berikutnya adalah wa'amaru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini menjadi embarkasi ya. Apalagi tugas-tugas di Kejaksaan Tinggi. Inilah embarkasi wa'amaru bil ma'ruf. Dari mana refleksinya? Dari mana ketenangannya? Itu diambil dari kita sholat dan kerja. Akan tuntas kalau sholat. Saya yakin. Saya yakin. Sebagai ketua amil dan Kebijakan Nasional Provinsi dan Barat, mari kita lakukan kegurangan itu menyelesaikan persoalan, termasuk himbauan Bapak Kejati tadi. Akan silaturahmi, kekompakan, saling mengingatkan. Itu akan, maka saya katakan sekali lagi, betapa cerdasnya undang-undang ini menghadirkan, mereduksi kerja-kerja dakwah yang Rasulullah perintahkan kepada Muaz tadi, dikecilkan menjadi satuan-satuan kecil kaum muslimin. Saya memandang ini seperti dialog Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Rasulullah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk kita sholat satu hari satu malam 50 kali sampai di langit yang ke-6.
5 ya, tempat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengingatkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, tak mungkin umat untuk melakukan itu. Kembalilah kepada Allah, minta diskon, maka diperintahkanlah menjadi 5 kali. Sekarang kita punya tanggung jawab dakwah yang sama seperti Muaz bin Jabal, menyampaikan 3 hal yang diperintahkan Rasulullah tentang syahadat, sholat, dan tentang sedekah. Tidak mungkin bapak-bapak sibuk maka dikecilkanlah itu. Tidak mungkin sebuah saf yang begitu besar dan kapasitas kita tidak seperti Muaz bin Jabal. Kira-kira seperti ini Pak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, keberadaan UPJ ini saya harapkan semoga tidak sekedar dari waktu ke waktu, kemudian seperti kehampaan belaka. Saya sudah melihat bagaimana semangat kawan-kawan di sini, khususnya Ibu Mariati yang selalu di Basas Provinsi untuk menyampaikan zakat. Saudara-saudara saya yang 14 itu mudah-mudahan nanti bisa, ya kita bersyukurlah, tidak seperti yang Pak yang disampaikan di Aceh, langsung viral dipotong berdasarkan gaji. Tapi nanti setelahnya saya, ketua OPJ-nya, kemudian Pak Hayati juga akan memahamkan kembali dengan syahadat la ilaha illallah saja, untuk memahami Tuhan kita Allah saja sudah berdimensi sosial. Itulah yang harus kita ingatkan dan harus selalu kita sampaikan. Jadi dalam mengisi Ramadan kita nanti, yang di ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Sebenarnya Bapak Ibu, bukan beribadah ibadah puasa saja yang Allah hendaki kita menjadi orang yang bertakwa, atau yang disuruh orang-orang yang beriman. Untuk sholat dengan infak saja Allah perintahkan kepada orang-orang beriman. Dari hadis awal Quran dalam surah Al-Baqarah 1, 2, dan 3 itu kan, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sholat dengan infak yang disuruh juga orang beriman. Begitu juga dengan zakat dan sedekah, disuruh juga orang beriman. Tapi hampir telinga kita ketika Ramadan itu yang dihembuskan seolah-olah infak, zakat dan sedekah bukan orang beriman. Allazina yu'minuna wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakat. Orang beriman juga bisa. Semua dimensi kehidupan kita, keimanan kita, Allah mengajak kita jadi takwa. Tapi yang diberitakan kita adalah orang-orang beriman. Beriman untuk beribadah tentang sholat, ujungnya takwa. Beriman beribadah untuk zakat dan sedekah, infak, ujungnya takwa. Apalagi puasa dan haji berikutnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Karena saya yakin Bapak Ibu masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Hayati dan seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Negeri Pontianak yang dapat memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pesan ini. Mudah-mudahan kerja apa yang saya sampaikan ini dapat diturunkan menjadi kerja-kerja dakwah, dijabarkan lagi menjadi hal-hal yang lebih rinci, bukan sekedar menjumpai kawan untuk memberikan zakat dan sedekahnya, tapi imbangilah dengan kemajuan teknologi yang ada ini. Misalnya sedekah di kotak amal yang ada kirisnya. Mungkin malas buka dompet ya, karena biasanya kalau kita pesan GoPay, pesan GoFood dan sebagainya, kemudian Gojek dan sebagainya, kan ada lebihnya kan, bisa ditransfer kembali lewat kiris itu. Jadi nilai uang kita tidak dimakan oleh perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi. Masuklah dalam kiris-kiris yang dimiliki oleh UPJ di Kejaksaan Tinggi. Mudah-mudahan apa-apa yang dapat sampaikan dapat Bapak terima, dan tidak ada niat saya untuk menggurui dan sebagainya. Mohon maaf, tidak ada untuk sekedar mengajari. Tadi tentu pengalaman dari usia Pak Jadi lebih tua dari saya. Apalagi saya sebagai sarjana teknik ini Pak, hanya memberanikan diri saja karena sudah tugas saya sebagai Pondok Amil, maka saya menyampaikan
yang menjadi tugas dan fungsi saya sebagai Ketua Administrasi Provinsi Jember. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kealpaan dan kehilapan. Nasrullah wa Qabib wa Rasulil Mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Mohon izin Pak Ustadz, Bapak Ibu yang terhormati, mungkin ada kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bertanya baik mengenai tema tadi zakat maupun tema hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan kita beragama Islam. Kami silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Asdadun atau Pak Kajati, mancing dulu Pak, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kemudian saya hormati Pak Ustaz, rekan-rekan Pak Ustaz, kepada semuanya yang ada pada kesempatan yang saya hormati. Menarik Pak Ustaz, ya, pembahasan tadi yang sempat mengutip ayat kalau nggak salah, maaf kalau saya keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Saya berangkat dari situ Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz tuntas ya menyampaikan kepada kami awal penyampaian tadi bahwa ada zakat, ada infak, ada sedekah. Kalau zakat dan sedekah itu berdimensi sosial. Bahkan Pak Ustaz tadi lebih jauh menerangkan bahwa negara hadir dan dalam bentuk peraturan perundangan dan regulasi yang mengatur terkait dengan apa yang dimaksud dengan zakat dan apa yang dimaksud dengan sedekah. Tapi mohon maaf Pak Ustaz, mungkin saya keliru, ya mungkin saya keliru. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa kalau infak itu berdimensi secara pribadi, ya karena tadi itu zakat dan sedekah itu berdimensi sosial, ya. Tetapi pada kesempatan ini belum saya mendapat mungkin penjelasan sedikit ke Pak Ustaz tentang dimensi pribadi, yaitu infak. Bahkan maaf Pak Ustaz, ketika biasa salat Jumat ada hadis-hadis menyampaikan bahwa seandainya orang meninggal, orang mati yang sudah mati diberikan kesempatan 1 menit pun untuk hadir, untuk datang di masjid, dia akan berinfak atau bersedekah. Tapi saya terlepas dari pengertian itu Pak Ustaz, ya. Jadi saya berfokus kepada infaknya, jadi ya secara pribadi. Nah, terkait ini karena dalam menyambut bulan suci Ramadan, ya berlomba-lombalah kajian di jalan kebaikan dan takwa, dan janganlah berlomba-lomba di dalam keburukan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa yang saya sebutkan tadi. Nah, sedikit mungkin penjelasan proses kalau misalnya ada keluarga atau saudara atau terlebih dari orang tua yang sudah meninggal. Nah, kita mau berlomba-lomba untuk kebaikannya dia terkait dengan seandainya dikasih waktu untuk hidup kembali di dunia, maka dia akan berinfak atau bersedekah. Nah, saya mungkin penjelasan proses mungkin lebih dari kita terkait itu, karena mungkin saya lebih fokus nanti kepada berdimensi pribadi. Barangkali karena sudah nanti dia proses jadi hanya satu saja pertanyaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari Pak Asdadun ini Pak Masud dari Sulawesi Selatan. Dia fokus, izin Pak Ustaz langsung jawab saja. Satu langsung. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Masud. Iya, semuanya sosial Pak ya dimensinya. Cuma perbuatan individual saja maksud saya. Yang infak itu tidak terlembaga, tidak tersistem, tidak terencanakan, tidak terkendalikan, dan negara tidak hadir di situ. Itu maksud saya. Semua perbuatan kita mengamankan orang tua kita, infak namanya, nafkah ya, dan kok itu, walaupun terkesan individual, dia juga tetap sosial ya kan.
Ketika orang tua kita, saudara kita diamankan, tidak ada ekses sosial yang dilakukan. Dan itu menampakkan memang bahwa itu maksud saya hanya menyatakan kerja-kerja itu kerja individual, kerja yang langsung tadi, tapi yang zakat dan sedekah itu adalah sosial, berdimensi sosial. Walaupun infak juga berdimensi sosial, tapi itu dilakukan secara individual. Individual melakukannya, tidak melibatkan negara. Negara tidak terlibat di situ. Kalau yang saya katakan zakat dan sedekah tadi